lupa subscribe. Halo, selamat siang Hengki Kawilarang. Halo, selamat siang. Lagi sibuk Hengki? Menyibukkan diri di antara pandemi ini. Semua teriak begitu kan di telepon. Ini nggak teriak, ketawa kok. Oh, oke. Terus orderan gimana Ki? Pandemi begini? Ya, iya, gimana ya? Semua sama sepertinya. Semua klien ke pending, ke postpone, ke tahun depan. Jadi kita nikmatin aja lah pokoknya. Iya sih, benar juga sih. Iya ya. Sekarang ada berapa outlet sih Ki? Di Tebet ya tahu. Saya di Kemang. Terus di mana? Outlet sih ada di Bali sama di Makassar. Cuman memang outlet juga udah tutup udah 4 bulan. Kan ada di sementara tutup dulu karena nggak ada yang datang kan. Iya benar. Semua ada efeknya banyak banget corona. Iyalah. Mungkin proses untuk kita bersyukur, masa kita puluhan tahun dikasih happy terus, nikmat terus kali ya. Oke. Sekarang dikasih 6 bulan ya udah nikmatin aja lah. Ki, ngomong-ngomong tentang fashion nih. Gimana sih cerita awalnya Ki ke fashion? Apa pernah sekolah mode atau gimana Ki? Oke, to the point aja ya. Dulu saya memang saya kuliah di tekstil, tapi kan karena suka bikin baju, akhirnya sekolah jahit, dan akhirnya di Bandung saya mencoba kerja di salah satu desainer senior zaman dulu di APPB namanya Ibu Diah Pras, kan. Oke. Dengan beliau saya ditempa banyak hal, membuat batik ini segala macam, sampai akhirnya saya bisa sempat kerja di line busana untuk uniformnya Prayudi, almarhum Pak Prayudi, ya kan, bersama Biretno. Lalu saya coba balik ke Bandung, saya sempat menjadi asisten desainernya Mas Ferry Sunarto di situ. Nah, tahun-tahun 98-an saya hengkang ke Singapura untuk mencari sesuap nasi gitu kan. Sambil sekolah di sana, terus akhirnya ke Kuala Lumpur, balik ke Jakarta. Ada lomba tuh di konkurs internasional ya. Jadi ada lomba-lomba yang harus diikuti oleh murid sekolah mode yang nantinya akan dilombakan di Majalah Dewi waktu itu. Di Singapura belajar sekolah mode juga? Ya, flash tuh sampai ke Jakarta karena saya bukan murid sekolah mode di Indonesia. Saya daftar di Sunan Budiarjo. Oh iya. Setelah 3 bulan saya ikut lomba tersebut dan menang, dan akhirnya menjadi salah satu pemenang yang dikirim ke Paris waktu itu. Tahun berapa itu? 2000-an, 2001 lah kalau salah. Dari situ ya ikut beberapa lomba ya fashion lah, yang istilahnya di baju beberapa majalah, dan akhirnya memberanikan diri untuk membuka workshop kecil lah di daerah Guntur itu, di Menteng situ. Dengan brand Hengki Kawilarang. Oke. Nah, dulu saya modal saya cuma mesin jahit, sama saya jahit sendiri, bikin baju sendiri. Dan waktu itu saya punya satu kamera pocket gitu ya, lagi tren waktu itu kamera. Saya coba self audition dengan memfoto semua karya-karya saya kirim ke Suwo TV, majalah. Ternyata majalah Dewi, Femina dan sebagainya berminat untuk jadiin cover waktu itu. Kalau salah Dian Sastro ya, untuk iklan Lux waktu itu saya dibuat untuk cover baju saya. Dibuatlah bajunya. Setelah keluar cover, beberapa televisi menghubungi saya untuk boleh nggak ngisi acara ini nih. Akhirnya di situ mulai terjun ke entertain dan fashion. Dan ya, insya alhamdulillah berkembang gitu. Itu aja sih sebenarnya kurang lebih. Berarti untuk pertama dipakai cover majalah langsung sama Dian Sastro, langsung booming setelah itu. Iya booming. Udah situ saya udah lama ketemu teman lama dan dikenalkan ke Bunda Dorce waktu itu. Bunda Dorce lagi happening-happeningnya. Langsung 10 baju agak-agapan saya waktu itu ya. Buat si Bunda Dorce sendiri. Iya, langsung di 10 baju, dan akhirnya dia cocok selama hampir 12 tahun menjadi desainer pribadi dia. Kurang lebih seminggu tuh harus nyiapin 10 baju, paling sedikit. Oke. Ya udah, akhir praktisnya udah kemana-mana kan, berkarir gitu loh, sampai dibilang Dorce main edit, nggak apa-apa lah. Akhirnya kliennya ibu-ibu semua kan, yang itu main cantik kayak Dorce. Akhirnya ya alhamdulillah bisa bergabung di AKPNI, terus bisa berkenalan dengan diva-diva lainnya. Ya akhirnya alhamdulillah lah bisa berjuang di antara ribuan desainer hebat di Indonesia. Sekarang Hengki punya berapa brand? Saya sekarang punya sekitar mungkin yang ini tinggal dua brand ya, ada beberapa brand. Itu dua apa aja? Larang sama Deluxe. Deluxe untuk ready to wear.
Oh punya ready to wear juga? Ada. Ready to wear-nya tetap buat unisex bukan? Jadi gini, sebenarnya tahun 2020 ini adalah sebuah proses perubahan untuk karir saya. Jadi selama ini saya membuat gaun konvensional, saya ikut fashion week di mana-mana, ini itu selalu fashion show pun dengan baju-baju yang konvensional ya pasti yang seksi atau terbuka atau transparan whatever lah ya. Jadi memang tahun lalu tuh saya sudah memutuskan ingin merubah garis busana saya menjadi baju busana muslim, cuman masih pergolakan batin waktu tahun lalu. Oke. Masih yang, aduh ntar gue nggak makan atau gimana kasarnya gitu kan. Cuman, tapi maksudnya lillahi ta'ala lah ya. Setelah saya nggak bilang saya hijrah, tapi hidup lebih baik. Hidup ini akhirnya mencoba berdasarkan support dari teman-teman sahabat saya, ada Mbak Ida Aini dari Cirebon atau siapa-siapa, semuanya pada support. Udah nggak apa-apa, berubah. Akhirnya saya coba tahun 2020 ini coba menjadi merubah konten ataupun line busana saya menjadi busana muslim, ready to wear dan memang untuk kultur atau eveningnya gitu. Oke. Itu suatu yang nggak mudah ya, karena gini loh, otomatis kan saya harus menghapus atau menyimpan semua foto, terutama menghapus ribuan bahkan 55.000 lebih foto di Instagram saya kan, karena harus merubah image segala macam. Itu memang tidak mudah. Itu kenapa nggak buka brand baru aja dengan konsepnya Muslim Wear? Udah pernah waktu itu konsepnya lebih ke kadang bikin kadang enggak gitu, sekarang gitu lah. Jadi lebih ke pergolakan batin lah Mas ya. Akhirnya saya mencoba untuk kalau kita hijrah kan nggak cuma setengah-setengah, nggak cuma untuk karya tapi hidup kita juga kan. Terus kita mulai mendalami agama dengan baik walaupun perlahan gitu kan. Oh iya, dengar-dengar kita mualaf ya. Iya, alhamdulillah akhirnya saya mau mencoba untuk menjalani busana muslim ini. Jadi memang itu pergolakan batin selama 2 bulan. Saya menghapusin tiap hari ratusan foto sambil menitikan air mata gitu kan. Sayang banget itu, padahal itu prestasi juga. Mungkin untuk manusia sayang, tapi untuk Allah kita prestasi gitu. Saya nggak apa-apa Great banget. Saya nggak apa-apa kehilangan ya, manusia. Saya nggak perlu dicap baik oleh manusia gitu kan, nggak penting. Tapi yang penting kita di mata Allah kita sudah bisa sedikit menghapus jutaan dosa. Artinya pun sudah mulai hijrah ya? Ya insya Allah gitu kan. Itu memang mudah, memang tidak mudah, dan memang pas hijrah pas pandemi gitu kan. What should I do gitu ya? Udah nikmati aja. Allah nggak mungkin kasih rezeki kan. Gitu. Ada aja lah dari mana. Itu aja sih sebenarnya. Tapi pertama ngeliat produk Hengki pertama banget nih. Waktu konsernya Kusdayanti pertama kali, yang dia waktu itu masih barengan sama Anang. Iya. Yang konser tunggalnya dia itu pokoknya glamor banget deh gitu loh. Ya dan mungkin memang itu selalu glamor ya Ki? Iya memang nggak tahu ya, memang kalau saya tuh suka bikin baju glamor, makanya begitu bikin baju muslim sebenarnya batin saya bergejolak. Tapi akhirnya saya pikir ternyata setelah saya analisa, ternyata penikmat baju muslim glamor pun banyak. Jadi saya nggak kalah pasar gitu loh. Ya, jadi saya bilang enjoy aja. Ternyata justru maaf ya, ibu-ibu itu tuh duitnya lebih banyak gitu kan. Karena mereka berani gitu kan. Dan saya pikir Allah nggak mungkin kasih saya arahan seperti ini kalau memang tidak ada yang bisa saya lakukan. Ternyata saya bisa lakukan itu. Sebenarnya proses ini tuh sudah pernah 3 pas malam minggu dengan 5 desainer lainnya. Tiba-tiba saya udah kasih schedule baju saya 10 katanya gini. Tiba-tiba pasangan telepon saya, Mas Hengki boleh nggak sih kalau show-nya tuh 50 baju? Aduh 50 baju. Kalau 50 baju udah ready to wear aja. Kenapa memangnya? Oh enggak, maunya mau Mas Hengki saya tunggu. Itu kayak baju saya laku semua, itu rezekinya kan. Pernah bukan kabar. London belajar di Cito Marangoni. Saya ke New York belajar lagi. Saya ambil online juga kemarin di Diana van Furstenberg online designer class, namanya master class. Terus ya maksudnya tidak boleh berhenti belajar walaupun apa yang terjadi ya.
setelah ketemu Dorce, saya ketemu Krisdayanti, Vina Panduwinata, Titi DJ, Syahrini. Rusanaya. Kalau Syahrini itu ada ceritanya lagi, mau cerita nggak? Oke, cerita. Oke. Entar dulu, Jadi satu. tahun 2010, saya tuh nggak tahu Syahrini itu siapa, gitu kan. Oke. Terus tahun 2011 bulan Agustus awal ditelepon sama orang Indosiar, programmernya, Mas Hengki mau fashion show nggak? Bantu dong fashion show untuk acara Agustusan nih. Kita mau, dan tiba-tiba ini ada artisnya nih, satu baju dong, dua baju dong, baju merah dan putih. Siapa artisnya? Syahrini. Siapa sih? Aku bilang itu nggak tahu kan? Oke. Syahrini, udah bajuin deh, udah saya sekitar asisten saya. Awalnya dia juga nggak mau pakai, tiba-tiba dipakai dan setelah pakai dia manajer telepon saya, kebetulan manajer kan adik dia. Mas Hengki mau ketemu dong, ini akhirnya kita jadi akrab lah gitu, kolaborasi bikin. Waktu itu mungkin dia baru lepas dari satu artis cowok teman duetnya. Iya tahu. Udah gitu ya akhirnya kita berkolaborasi manja, itu berkolaborasi cantik, menghasilkan sesuatu ya kan. Disitulah mungkin awalnya. Sampai ke konsernya dia juga Hengki terlibat ya? Ya di Singapura semua full konser saya. Tapi kan memang itu kan istilahnya ya kita tidak boleh marah ketika sekarang mungkin dia tidak pakai saya gitu ya. Kan regenerasi, betul nggak sih? Semua regenerasi. Jadi sebenarnya kita tuh harus legowo hidup di dunia entertain ini, fashion, entertain dan lifestyle harus legowo. 6 tahun sampai 2015 sana ya. Tapi sekarang masih tetap menjalani baik juga gitu. Dan alhamdulillah maksudnya tetap tetap baik sebagai teman. Sebenarnya masih support dia kalau dia lagi ada show masih support Hengki. Amat ya, kalau saya kan orangnya istilahnya saya universal ya kan. Siapapun datang ke tempat saya ya saya support, yang mau beli ya beli, saya terima, masa saya tolak ya kan. Oke. Tuh as well beli ya, aku nggak mau endorse. Masalahnya kok aku nggak punya toko kain, saya endorse sih. Oke. Terus disupport sama Dorce Krisdayanti itu gimana cerita tuh? Ya Mimi itu di Krisdayanti tuh memang dari dulu tuh memang satu asal ini semua penyanyi mencontoh beliau di luar daripada siklus rumah tangga itu urusan dia ya. Iya, tapi secara karir profesional ya. Dia tuh profesional, dia orang yang humble. Dia mengenal saya di tahun 2000-an dan dia langsung dekat, kenal, bikin baju. Dan sampai detik ini pun masih bikin baju. Intinya itu. Iya, sampai ala-ala kimono, saya lihat dia kembaran. Semuanya sampai sekarang masih bikin baju sama saya, dan terakhir minggu lalu masih bikin baju sama saya. Dan itu orang yang humble. Misalnya kalau kita ke rumah dia fitting, datang kita harus makan. Bahkan para Raulnya pun baik banget suaminya kan, anak-anaknya juga sopan, salam segala macam. Jadi memang ya gimana ya, jadi dia tuh sebenarnya orang yang sangat pandai bagaimana memperlakukan orang gitu kan. Bahkan dengan asisten saya pun dia cipiki, apa kabar Mbak Dian, Mbak Isa, Ponda apa segala macam. Dia memang sinden gitu, makanya dia tuh yang humble ya, maksudnya saya ngomong karena dia asisten, dia nggak mau salaman, ataupun saya sibuk nggak bisa meeting, asisten saya Mbak Ayu atau Mbak Ponda atau sinden atau dia nyatakan dia welcome. Oke. Jadi Mama Ina tuh yang Mama Ina tuh pindah baru datang, kalau ke rumah dia kan bisa sebentar, pasti ada. Ini cobain puding baru, ini ayam panggang baru, ini makaroni, ini apa. Jadi it's not about the relationship between client and designer, tapi memang udah feel like bagaimana describe-nya ya, makanya istilah baik lah gitu. Ya modern friendship lah berarti ya. Friendship-nya bagus gitu ya. Gitu. Terus disupport sama siapa lagi Ki? Mama Ina ya, Mama Ina, Rusanaya, Titi DJ, ya alhamdulillah pada baik-baik semua. Fitri Karlina, ya kan, Iis Dahlia, terus siapa namanya, Christina, Ira Suar, banyak lah yang masih support dengan saya, masih keep in touch dengan saya gitu. Dan rata-rata mereka itu special order atau Hengki bikin dulu mereka baru? Special order. Special order, berarti mereka yang ngajuin, gue maunya begini-gini, terus Hengki baru visualkan. Istilahnya saya udah punya dia itu apa, dia nanya apa, kesukaannya apa, udah tahu. Tapi waktu saya mencoba busana muslim, saya tuh konsultasi banyak dengan Marini Jumaris, dengan Ineke, dengan Citra Kirana, ya kan, dengan Caca Rosa, dengan orang yang berhijab lah teman-teman ya kan, itu yang cerita. Kata dia support, jangan takut. Allah tuh pasti rezeki. Teh ini gimana ya, kita nggak ada yang jadi saya. Enggak, jangan takut, kalau kita mau berubah gitu. Tapi salut sih kalau Hengki memang ada
ada plan untuk ke muslim wear gitu? Ya karena saya pikir gini, kan jarang ya bikin orang bikin baju kutur tapi muslim ya. Ya. Nah mungkin istilahnya gini, kalau sebenarnya tahun ini saya ada kesempatan untuk memamerkan busana muslim saya di New York Fashion Week September ini. Iya, Cuman kan benar. pandemi ya, saya Iya. udah merancang baju kutur segala macem gitu loh. Berarti Jadi muslim wear-nya sebenarnya tetap semua glamor ya? iya, jadi semuanya sebenarnya gini loh. Satu tersentuh kayak gini, saya punya sahabat Mhm. traveling couple dia tuh suami istri namanya. Aku sering diajak travel sama dia, kita sering traveling bareng, pemotretan di New York, di Eropa, di Mhm. mana-mana gitu sama mereka. Mhm. Yang saya heran tuh di kesempatan manapun mereka tuh tidak, sama Pak Fitno juga yang partner saya, kok di kesempatan manapun tuh mereka tidak melepaskan ibadahnya, melupakan ibadahnya. Oh Mmm. seharian tur nggak bisa sholat, kadang di mobil kayamu, kadang di Wah. pas malam nyampe ke hotel dia sholat. Even di metropolitan dimanapun dia sholat, di New York, di Paris, di mana dia sholat, di Amsterdam sholat, di London sholat, di Roma sholat. Saya pikir, ah, iya ya, kok mereka dan saya lihat hidup mereka kok mereka tuh hidupnya bahagia terus gitu kan, Mmm. dunianya bahagia, hati bahagia. Saya pikir, akhirnya saya ngobrol dengan mereka dan mereka tapi mereka tuh bukan yang sholat lu, nggak pernah menggurui orangnya gitu kan, Mmm. memberi contoh. Akhirnya saya simpan di benak saya bahwa betul ya, bahwa ibadah tuh tiangnya agama. Jadi Mhm. maksudnya dimanapun kapanpun jangan kau lupakan gitu kan. Dan akhirnya istilahnya akhirnya dengan mereka kita tetap baik ya karena mereka selalu ngasih support. Dan akhirnya kita ketika saya bikin baju muslim mereka support banget gitu. Mhm. Ki, satu lagi nih, kan Ki kayaknya udah siapa sih nggak kenal Ki Kewilarang dengan desainnya yang wah banget lah gitu. Bukan Nggak putar. coba ngelirik ke kidswear? Nah, kidswear, ngomong kidswear, alhamdulillah beberapa minggu lalu teman saya tuh dokter, aduh siapa sih namanya Jessie namanya? Dokter di Bandung lah pokoknya namanya Jessie ya. Dulu tuh ngomong, nanti gak bikin itu baju muslim anak-anak. Saya sih mau ya, ini mudah-mudahan sih ada yang saya sih jujur saya kalau uang banyak sih nggak ada gitu ya, maksudnya kan harus modal yang kuat, tapi mudah-mudahan dengan YouTube channel ini Allah kebuka rezeki buat saya gitu kan. Siapa tahu Amin. ada desainer atau pengusaha ataupun teman-teman yang memang ingin ini, saya tenang di desain, betul nggak gitu. Benar 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 benar. Gitu tiba ada serombongan klien lama telepon atau nge DM di Instagram, Mas Hengki apa kabar, saya bikin itu kan rezeki ya, benar nggak sih? Ya ya benar. Dan untungnya saya gini loh, oh kadang-kadang gini loh, saya posting, saya kan kadang-kadang malu gitu posting gitu, padahal itu kan ditraktir teman saya, harus setting sama teman saya, ditraktir makan enak di mana. Istilah teman baik saya masih banyak, jadi kalaupun saya mau pengen makan enak mewah, saya tinggal telepon mereka, makan yuk di Ando, ayo yuk gitu kan, yuk Mhm. makan ditraktir. Bahkan beberapa teman-teman desainer pun masih saya, sahabat-sahabat saya ada Kiko Audi, Rudi Chandra, Rashid, Erdan, ada Mhm. siapa jadi Cahyawati, bahkan teman-teman desainer saya di Malaysia pun masih tetap welcome dengan saya, ayo sini semua bajunya jual di Malaysia. Jadi ya, saya tetap percaya diri. Ah, Ngerti nggak? oke oke. Tidak apa-apa 1000 orang membenci saya tapi 10 orang sayang sama saya. Betul nggak? Benar 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 benar. Tuh. Oke, maaf. Saya SMP kalau saya mualaf saya dulu. Oh, oke 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 oke. Udah lama juga sebenarnya Makanya ya? mungkin kan saya pernah pesantren apa, cuman kan karena kehidupan ya berpuluh-puluh tahun bergaul akhirnya kan mungkin lupa kebel ya kan. Ah, Ya oke. akhirnya saya makanya alhamdulillah bukan saya. Plan ke depan gimana Ki untuk bisnis? Planning ke depan adalah memang sebenarnya Selain muslim kita wear? ya ya sebenarnya saya pengen tetap di musik, cuma kan kita nggak tahu pandemi seperti apa gitu. Beberapa pegawai saya tuh sudah pulang kampung dari sebelum waktu PSBB itu kan. Akhirnya Mhm. mereka tidak bisa kembali sini lagi karena saya pun nggak ada pekerjaan kan. Mhm. Untuk desainer manapun yang butuh pekerja yang keren-keren, hubungi saya aja. Saya punya pekerjaan bagus-bagus gitu kan. Tapi Mmm. kalau saya pribadi saya nggak mau ngoyo, apa yang depan mata saya lakuin, ya kan. Mmm. Selama masih bisa survive, ya kan. Kita Oke. nggak bisa muluk-muluk. Jangan kita, sebuah PC aja bisa bangkrut, sebuah departemen aja bisa bangkrut, apalagi kita desainer, Oke oke, benar. ya Ki, kan. kan Ki lebih ke butik ya sebenarnya selama ini ya? Mhm, Kenapa nggak coba iya. masuk ke Depstore sih, Ki? Oh udah, aduh makanya nih sebenarnya takutannya gua 17 outlet di beberapa department store, Oke. beberapa butik, Dengan tiga brand? puluh sembilan 39 karyawan, dan nggak apa-apa. Ini kan baru wawancara ini, gue janji kan waktu buat lo, Ah hah. misalnya kita Ah. akan interview by video.
bukan datang. Oke? Ah, I benar will benar. tell everything. Oke? Oke, serius. Kita encourage orang bahwa apa namanya, kalau jatuh itu nggak harus jatuh terus, harus tetap bangkit. Ya kan? Oke. Nah, kalau gue dulu awalnya di basicnya pakai Nana. Siapa? Kalau gue sendiri, Oh ya, enak. Oh keren dong. Berarti kalau nggak liatin majalah Bang Bini terus dong. iya Bang Bini, Mona Lisa, bla bla bla. Oh iya gue ya. Benar. Terus masuk daftar. Nah itulah makanya kadang-kadang ya kita nggak tahu. Saya pernah kasih tahu sama Ustaz saya apa itu silaturahmi. Jadi even dengan kalau kita sholat 24 jam pun ibadah leket, kalau kita ada musuh kita berarti jangan terima itu ibadah kita. Makanya itulah fungsinya silaturahmi. Kadang-kadang silaturahmi itu bisa silaturahmi ada dua hal, memanjangkan umur dan dengan rezeki. Nah kita ini silaturahmi kan? Iya, Betul nggak? benar. YouTube, anggaplah si YouTube channel kamu ini silaturahmi, siapa tahu orang yang lama nggak kenal saat ketemu kita bisa cari kita gitu. Oh, Henry punya basic baju muslim, basic Gitu ya. baju anak. Aha. Aku ada skill juga, siapa tahu kita bisa kolaborasi. Itu nggak mesti Iya, sesuatu. benar. Gitu kan? Gitu. Bismillah lah insyaallah ya kan. Gitu. Amin. Mudah-mudahan konten ini untuk kebaikan kita semua. Banyak kejaran dari Hengki yang Aduh nggak lah, just sharing. kesabarannya, keikhlasannya, dan hijrahnya tuh bener-bener mau all out ya, maksimal ya gitu loh. Ya insya Allah lah ya. Maksudnya saya nggak bilang saya hijrah jauh dari kata itu, cuman saya berubah aja lebih baik. Gitu. Hijrahnya bukan hanya sekedar pakaian mungkin, tapi untuk bisnisnya pun juga. Ya dulu kan yang glamor, yang seksi, gimana? Sekarang jadi tertutup tapi tetap dibikin mewah kan? Itu iya, nanti saya share foto-fotonya ya. Benar ya Ki ya, ditunggu Ki ya. Iya. Pokoknya satu kata untuk semuanya, bahwa memaafkan tanpa syarat. It's mean harus ikhlas. Kalau berarti kata pasal berarti nggak harus ikhlas, betul nggak sih? Iya. Dendam. Iya dong. Iya banget Hengki ini ternyata. Walaupun badannya nggak besar amat lah. Badannya kurus. Ya makanya tadi berjiwa besar, bagus. Ki kalau ada waktu ketemu dong. Boleh. Aku tadi tinggal WA aja, ntar kita range waktunya, ya kan? Aku sih kan nggak kemana-mana di rumah juga ya kan. Boleh nggak ketemu ya? Berkabar ya. Kita discuss tentang fashion kayak apa kek? Boleh ya. Oke deh. Oke Ki, sukses terus, sehat terus. Oke, thank you so much ya. Salam buat semuanya. Karya luar biasa berikutnya. Amin, makasih ya. Oke, kalau kabar kita lanjut lagi nantinya.